Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di rumah kopi Solo Kreatif yang beralamat di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Oke, hari ini kita sudah bersama owner sekaligus foundernya, yaitu Abang Dadewa. Beliau merupakan ketua Forum Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Solo. Jadi kita akan banyak diskusi sambil ngopi-ngopi bareng nih bersama beliau seputar bagaimana sektor ekonomi kreatif itu bisa dibangun mulai dari hal-hal kecil atau hal-hal yang ada di lingkungan kita. Tapi sebelum lebih jauh kita kenalan dulu kepada beliau ya. Kita kenalan dulu bagaimana perjuangan beliau kok sampai terpikir untuk menciptakan peluang seperti ini di dunia kreatif. Oke, Bang Dewa. Oke, boleh kenalan dulu, Bang. Oke, Assalamualaikum. Saya Dewa Rahmana, pendiri Rumah Kopi Solo Kreatif. Alhamdulillah sudah berdiri dari 2019. Yang lucunya rumah kopi ini punya banyak daftar menu tapi tidak punya daftar harga. Salah satunya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Sekarang alhamdulillah juga di sini kita mendirikan satu atap 3 ruang namanya, Bang En. Satu atap 3 ruang. Ya. Apa aja itu, Bang? Jadi ada ruang kopi, ruang seduh ya, ada ruang seduhnya. Ruang kopi ini ruang seduh ya. Ruang seduh. Oke. Terus ada ruang kreatif dan ruang baca literasi gitu. Jadi ruang seduh ini adalah kita rumah kopi ini berdiri atas dasar satu niat, yaitu edukasi. Jadi ruang seduh berarti kita untuk fokus ke edukasi kopinya. Sedangkan ruang kreatif kita fokus juga ke edukasi kreativitas, salah satunya pengolahan limbah. Seperti limbah peralon seperti ini. Tuh, seperti yang Bang En lihat di sini juga banyak limbah-limbah peralon. Terus juga ada ruang baca literasi. Ya, dan alhamdulillah di sini sekarang sudah terkumpul ya sedikit sih, baru 400 buku. 400 buku, dan itu pun alhamdulillah kita tidak beli, ada aja yang Allah yang mengantarkan kemari. Alhamdulillah. Oke, ini kita boleh cerita sedikit, Bang. Itu kok sampai bisa Abang pindah ke Singkarak? Kan dulu awalnya di Kota Solo. Kok pindah ke Singkarak? Boleh cerita? Gimana ceritanya? Kenapa kita pindah ke Singkarak? Pertama, kalau menimbang lokasi mungkin Kota Solo lebih enak. Kenapa? Kota gitu kan. Tapi ruangnya sempit kalau kata saya. Karena kita cuma punya 2 ruang di situ, yaitu ruang kreatif sama ruang kopi aja. Terus buat teman-teman yang dari luar kota itu susah buat nginepnya. Alhamdulillah di sini kita juga nggak ngontrak sih. Ini istilahnya Villa Mertua Indah. Lokasinya lokasi mertua. Villa Mertua Indah ya. Villa Mertua Indah, kita diizinkan untuk buka di sini. Nah, di sini alhamdulillah kita bisa, teman-teman yang dari luar daerah bisa standby di sini, bisa kapanpun ke sini. Boleh ya, kapanpun mau mampir ke sini boleh ya. Nah, itu yang lucunya rumah kopi. Rumah kopi ini kalau ditanya kapan buka, kapan tutupnya, itu salah satu masalah rumah kopi. Masalahnya adalah buka nggak jelas, tutup nggak nentu. Jadi kapanpun insya Allah selalu ada. Iya. Tutupnya kapan? Tutupnya ketika semua udah bubar. Baru nutup. Jadi teman-teman yang berlintas ya dari Kota Solo, dari Damasraya mau ke Bukit Tinggi, atau dari Bukit Tinggi atau dari Batu Sangkar mau ke Padang lewat Solo, silahkan mampir di Singkarak. Nggak jauh kok dari Dermaga. Nanti dari Dermaga bisa DM Instagramnya Rumah Kopi Kreatif Solo. Oke, Bang, ini kita mau tanya-tanya nih, Bang. Jadi apa yang mendasari Abang sehingga terfikirkan untuk mendirikan rumah dengan kata kunci edukasi? Nah, ini edukasi ya. Siap. Oke. Kita ngambil satu ruang dulu. Ruang seduh. Ruang seduh, siap. Sebelumnya bisa dibilang saya ini baru di Kota Solo, yaitu 2018. Baru pulang kampung ya? Baru pulang Jadi kampung. Ibaratnya menjadi turis di negeri sendiri. Jadi maaf aja, banyak teman-teman ini sebenarnya yang udah sekolah barista, sekolah edukasi kopi, tapi maaf aja mereka yang mereka kejar adalah sertifikat kompetensinya. Nah,
Tapi sayangnya banyak dari adik-adik yang pengen di luar itu, yang tidak bisa berkesempatan, yang tidak punya dana untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, hanya punya keinginan dan impian saja. Oke. Nah, dengan begitu salah satunya itu yang mendasarinya. Yang kedua adalah rumah kopi ini punya salah satu prinsip, yaitu rumah kopi mungkin tidak akan pernah mencetuskan barista, tapi insya Allah rumah kopi akan berjanji mencetuskan tukang seduh. Tukang seduh, menarik Iya. ini tukang seduh, bukan barista ya. Iya, kenapa? Tukang Jadi seduh. rumah kopi ini berusaha bagaimana caranya adik-adik teman-teman yang belajar ke sini nih, yaitu yang kita tanamkan adalah yaitu keberanian mereka. Kita mantapkan dulu. Syarat belajar ke rumah kopi juga bukan uang yang ditanya, tapi cuma satu, yaitu kemauan. Dan syaratnya adalah bertanya. Kenapa? Sejatinya kalau prinsip saya, hanya orang yang bertanya yang ingin belajar. Oke. Jadi Nah. sukses itu harus banyak bertanya. Nah, jadi kenapa saya menciptakan seperti itu? Dengan begitu, teman-teman adik-adik yang belajar ke sini nih, dengan modal 1 juta, kopi siap berjanji mereka akan buka usaha setelah mereka keluar dari pintu rumah kopi. Mereka tidak terpikir untuk beli alat mahal, alat ini. Kenapa? Di rumah kopi membantu mereka, mengedukasi mereka dengan alat sederhana mereka bisa buka. Oh, dengan sepeda mereka bisa buka. Di teras rumah mereka bisa buka. Selagi Yeah. apa? Mereka punya kemauan. Selagi punya kemauan. Nah, itu yang mendasarinya. Itu yang di kopinya. Nah, sekarang yang di limbahnya, yang ruang kreatif. Ruang kreatif ini begitu banyaknya limbah-limbah yang beredar. Iya, ya, seperti ini ya. Tuh, iya. Oke. Itu ada bahkan cangkang keong yang Ya. terbuang pun kita jadikan Ini- gantungan kunci. Cangkang ya. Iya. Itu sampah. Siapa sih yang mau beli yang seperti itu? Tapi nilai jualnya setelah diproses seperti ini ya. Nah, alhamdulillah segini saya ngejual 20.000, 15.000 loh. Padahal ini nggak dibeli. Secara logika. Gratis ya. Iya. Jadi banyak seperti sampah-sampah. Ini juga ada batu nih. Tuh batu juga. Jadi gini. Jadi begitu banyaknya sampah dan limbah. Sampah dan limbah yang bertebaran di mana-mana. Nah. Sampah plastik, sampah-sampah yang lainnya. Sedangkan kita ini bagaimana membuka usaha bisa buka tapi minim dana tuh nggak ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa buka? Otomatis dengan satu kata kunci, yaitu kreatif. Kreatif ya. Kalau kita kreatif, ibaratnya cuman dengan modal 1 golok aja bisa kok orang bisa buka usaha. Bahkan mungkin kita nggak asing lagi mendengar di YouTube atau di TV orang-orang sukses cuma dengan modal golok. Bahkan ada si channel YouTube yang saya lihat tuh cuma modal golok, dia cuma mainin bambu kok bisa ngasilin ratusan juta. Iya, ratusan juta ya. Intinya cuma satu, yaitu kreativitas. Kreatif. Makanya di rumah kopi pun punya salah satu moto lagi, yaitu kreatif gitu. Kreatif. Bukan kreatif, tapi kreatif. Kita harus kere dan Aktif. kita harus aktif. Ya, jadi Oke. kalau orang kere itu aktif, insya Allah dia makan. Gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. orang kaya dan dia nggak aktif kan percuma. Iya, iya. Tapi biar kere tapi kita aktif gitu, insya Allah makan. Ya, mubazir ya, kekayaan tadi tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, sekarang Oke, menarik. ruang ketiga. Ya. Ruang ketiga adalah ruang baca literasi. Ya. Pertama, saya mengambil patokan ke anak sendiri. Ya. Anak saya alhamdulillah baru 3. Baru 3, mau nambah lagi ya? Oh, nggak tahu juga. Dan istri alhamdulillah baru 1. Oh, baru 1. Berarti mau kedua nih. Oh, bukan kan? Belum. Bukan kan nyata laki-laki 4. Siap. Jadi gini, Oke. saya berpatokan adalah kepada anak sendiri dulu. Mereka masih butuh edukasi, mereka butuh ruang baca, mereka butuh untuk belajar. Sekarang banyak anak-anak tuh cuma terpaku sama gadget. Gadget ya, media sosial. Sama gadget saja gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya harus menciptakan ruang belajar itu sendiri. Ya. Jadi ruang belajar ini bisa untuk segala kalangan. Mereka mau belajar ilmu agamanya, banyak buku-buku agamanya. Iya. Mau anak pratekanya juga banyak buku-buku anak prateka. Iya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi ilmu itu bagi semua kalangan, bukan hanya bagi orang-orang yang pecinta kopi saja yang datang ke rumah kopi tadi, tapi tidak. Seperti yang Bang En lihat tadi, Iya, ada anak-anak yang ya, akhirnya belajar kelompok sini di ya. belajar kelompok di sini tadi. Nah, itu yang kita harapkan. Mereka tuh bisa mendapatkan ilmu dari apa saja gitu. Nah, terutama anak-anak ini potensi mereka tuh sebenarnya udah ada dari lahir. Iya. Dan bagaimana kita menggalinya? Nah, rumah kopi mencoba dari awal itu saya berkaca pada anak sendiri, yang saya lihat itu adalah
kemauan mereka apa, mereka sukanya apa. Seperti anak saya, alhamdulillah pada kelas 4 SD mereka udah bisa nyeduh kopi sendiri. Udah punya skill ya? Udah punya skill sendiri. Skill sendiri. Nah, terus ada juga anak saya yang gede itu lebih suka ke kerajinan, lebih aktif dia. Nah, itu bakal saya pacu terus gitu. Nah, sedangkan anak saya yang cewek itu lebih suka ke bagian seduh kopi sama masak, saya pacu ke situ. Nah, itu yang saya harapkan dengan adanya rumah kopi ini, semoga bisa menjadi contoh juga buat teman-teman yang lain di daerah lain. Ternyata membuka tempat edukasi itu nggak harus butuh modal, yang penting cuma satu, keinginan kok. Keinginan, oke, mantap keinginannya. Jadi gini, kalau cerita-cerita ini kan tadi ada 3 sektor ya. Yang pertama ada di sektor edukasi perkopian, yang kedua ada di limbah, dan yang ketiga ada di pendidikan, yaitu literasi. Sekarang kalau kita boleh jujur, omset berapa bang? Ini cerita omset nih. Karena tadi ini bisa dijual 10.000, ini bisa dijual 15, ini bisa dijual berapa ya? 25 gitu kan? Nah, jadi gimana kok sampai ini kan menghasilkan ya dari hal-hal sepele. Berarti kita mikirnya pendapatan rumah kopi ini dari mana gitu? Karena kan semua kegiatannya sosial nih. Nah, gitu. Jadi gini, rumah kopi ini berdiri dengan satu landasan, yaitu ikhlas. Ikhlas. Dari awal berdiri nyampe sekarang, rumah kopi tidak punya daftar harga, bahkan punya satu slogan, yaitu pilih menu suka-suka, bayar seikhlasnya. Ya, 2019 saya udah kenal itu. Ya, pilih menu suka-suka, bayar seikhlasnya. Nyampe sekarang, nyampe ada beberapa teman termasuk Bang M juga yang punya statement gak bakalan mau ke rumah kopi lagi karena nggak punya kembalian. Kenapa? Emang nggak punya. Jadi apa? Rumah kopi ini kalau dibilang berapa sih income dari rumah kopi? Berapa yang ada? Kadang ada temen yang masuk ke sini nih, bang, makasih bang, alhamdulillah, terima kasih, itu adalah rezeki. Mereka meninggalkan banyak rezeki gitu. Rugi nggak? Saya nggak pernah mengenal kata rugi gitu. Karena orang Minang itu cuma ada mengenal satu kata dari orang tuanya, bahkan dari dulu, yaitu untuang atau laba. Jadi orang Minang ini cuma mengenal satu kata untuang ya. Jadi bahkan secara logika, saat kita merantau pun orang tua berpesan cuma satu, nak, jadilah kamu anak yang tahu dengan untung, tahu dengan laba. Belum ada istilah orang Minang ini yang merantau tahu dengan rugi. Bahkan gini, ketika kita pergi merantau, ketika orang tua mendengar kita cuma balik pokok aja, balik modal aja, orang tua pasti bilang lebih baik lu pulang kampung. Barat bisa lo mengeleng ya kan? Jangan pulang kampung kalau kau pulang pokok siang tuh. Berarti secara logika orang Minang memang harus tahu diuntuang ya? Harus tahu diuntuang. Makanya apapun yang terjadi, besar kecilnya, selama kita mensyukuri, maka itu untuangnya gitu. Itu labanya. Rugi nggak pernah. Dan secara logika lagi, dari mana sih pemasukan buat saya pribadi gitu? Selain dari sini. Ya, karena kan dari 3 sektor tadi kan semuanya sosial ya? Ya, sosial. Karena di situ ada edukasi, berarti edukasi pendidikan, ilmu yang bermanfaat. Jadi gini, kebetulan saya juga punya satu bidang usaha lain, yaitu bidang herbal ya? Yaitu ada Rumah Benalu Solo ya? Rumah Benalu Solo. Jadi kenapa saya milihnya itu? Saya coba memanfaatkan peluang yang ada. Itu kembali ke kreativitas lagi, kreatif lagi. Kreatif. Iya, saya manfaatkan peluang yang ada. Kenapa? Sumatera Barat, bahkan Indonesia khususnya sebenarnya, kalau bagian pedalaman itu masih banyak herbal-herbalnya. Bahkan kenapa sih Indonesia dijajah? Dalam sejarah kita belajar kok. Kalau kita dijajah, kenapa? Herbalnya. Waktu VOC masuk ke Indonesia ya? Iya. Karena herbalnya, rempah-rempahnya gitu. Nah, saya manfaatkan itu. Manfaatkan dengan cara apa? Jadi gini, kan daerah perkotaan itu maaf aja gitu, kan banyak penyakit-penyakit yang lumayan, kata mereka obatnya adalah obat. Nah, saya mencoba membantu menjembatani, memfasilitasi orang-orang yang ada di perantauan di daerah-daerah lain yang butuh herbalnya herbal apa? Saya akan cari di hutan. Seperti ini yang di belakang ini ya. Ada cengkeh. Ada apa? Ada green tea, ada blue tea itu. Nah, blue tea itu kembang telang. Oh, kembang telang ya? Bahkan alhamdulillah itu salah satu produk kita juga. Kita jadikan jadi kembang telang ini sudah diproduksi
menjadi teh celup. Menjadi teh celup. Iya. Oke, keren ini. Ikan teh celup. Jadi teman-teman petani, ternyata bertani itu asik. Kita bisa dari rumah, kita bisa dari kreativitas kita. Ini menghasilkan cuan loh. Dari bunga telang atau blue tea, ini sudah jadi produk yang kabarnya udah dikirim ya? Udah dikirim kemana aja bang? Oh, kita udah masih di Indonesia aja. Di Indonesia ya? Bahkan tapi di luar negeri orang udah pada tahu blue tea atau virgin flower udah orang udah pada tahu. Oke, keren nih. Di teman-teman semua, memang kita harus banyak belajar lagi bagaimana kita ini hidup itu bermanfaat. Pasti nih bang, banyak yang nanya nih ke abang nih. Selain pendapatan dari mana, setelah itu planning ke depannya apa, goalnya bagaimana, mungkin ada tips nggak untuk anak-anak muda nih, terkhususnya yang seperti petani-petani milenial nih di lingkungan kita. Mereka kan masih ragu, sedangkan Indonesia jelas-jelas dijajah itu karena rempahnya. Berarti kan Indonesia kaya akan rempah. Oke, bagaimana pendapat abang tentang perihal ini? Saya nggak bisa berkaca kepada orang lain ya. Ya. Saya berkaca kepada diri sendiri. Termasuk saya berkaca kepada Bang En. Produk Bang En yang terbaru itu apa? Kita ada mineral block. Itu Ya. bahannya dari apa? Dari garam. Nah, garam dari alam bukan? Ya. Ada rempahnya nggak? Ada, kita pakai herbal. Herbal dari alam bukan? Ya, benar. Kenapa Bang En manfaatkan itu? Kenapa peluangnya ada? Peluangnya ada. Bahan bakunya ada. Ya. Makanya selama kita masih bersyukur kepada Allah, bahan baku itu ada. Makanya salah satu lagi, kenapa saya berpatokan rumah kopi ini pilih-pilih suka-suka bayar sekelasnya. Bahkan saya dalam satu bulan tuh kadang cuma dapat 200.000 di rumah kopi. Di rumah kopi ya. Tapi masih bersyukur. Kenapa? Karena pendapatan terbesar saya itu Allah udah sajikan di luar, yaitu dari herbalnya. Nah, saya berterima kasih sama siapa? Ya sama yang punya. Siapa? Yaitu Allah. Kenapa? Karena herbal yang saya cari itu tumbuhan liar, nggak ada yang nanam. Berarti saya cukup berterima kasih pada satu aja secara logika. Yang kedua juga, saya nggak pernah punya prinsip apapun yang saya kerjakan, saya mikirkan uang dulu, untungnya dulu nggak. Walaupun untung tadi kita bahas ya, tapi kita nggak mikirkan harus untung dulu. Nggak pernah. Nggak ada ya. Saya nggak pernah memikirkan uang dulu, dapat dulu atau berjual dulu. Jalan dulu enggak ya? Tapi saya usahakan kita jalan dulu. Kita jalan dulu. Berarti mulai dulu ya. Kita mulai aja dulu. Nah, anak muda hari ini, Bang, mereka itu untuk mulai itu yang susah. Oke. Jadi gini, dalam forum Ekraf Kabupaten Solo, Ya. saya punya satu statement dulu waktu awal berdiri, yaitu dalam forum Ekraf kami menyebutnya adalah insan kreatif, bukan orang-orang kreatif, tapi insan kreatif. Insan kreatif. Ya. Jadi gini, jadilah kita pelaku usaha atau insan kreatif yang layak support, bukan minta support. Yang berteriak kepada pemerintah, yang berteriak kepada orang-orang, bantulah saya, supportlah saya. Enggak. Tapi kita layak support. Kita lihatkan kreativitas kita, produktivitas kita. Dengan begitu, contoh gini. Contoh, misalnya Bang El lagi main ke rumah kopi, Ya. main ke sini, orang lagi rame, ternyata nggak saya ladenin. Kenapa? Ya. Kopi saya habis. Ya. Nah, otomatis secara logika akal aja Bang En pasti mencari peluang itu. Ya. Nah, Bang, kok orang nggak diladenin? Kok wah stok kopi sedikit? Iya. Bang En langsung menawari. Oh, berarti abang butuh kopi. Ya. Butuh kopi berapa? Itu yang disebut layak support. Layak support ya. Jadi kita konsepnya kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi ya. Pertama kita layak support. Dengan cara apa? Dengan kita memperlihatkan kalau kita benar-benar layak disupport, yaitu kita berusaha dulu. Bukan kita berteriak-teriak, Pak bantu saya, tolong saya. Bahkan yang lucunya gini, mau baru mau merintis usaha, udah berteriak, Pak saya mau buka usaha, bantu dong saya. Tuh. Bahkan yang lucunya lagi mau aja nyampe gadekan sepeda motor, nyampe orang tua menjual sapi. Iya. Kenapa nggak diurusnya sapinya ya? Nah, ada sapi. Iya, ngapain harus dijual? Dikembangkan sapinya, nanti ada modal gitu ya. Nah, gitu. Oke, menarik. Ini memang luar biasa percakapan kita sore hari ini, Bang. Jadi memulai itu berat ya. Memulai itu kan berat ya. Memulai itu berat. Ada nggak tipsnya supaya memulai itu tidak berat? Pertama, niat pasti ya. Niat.
Niat pasti. Yang terus juga mungkin kita masih ingat lah pelajaran dari sekolah atau orang-orang tua dulu, kalau kita kunci usaha itu ada 3. Doa, ikhtiar, tawakal. Itu yang 3 ini yang tapi sebenarnya ada 4 Bang. Doa, ikhtiar, tawakal. Satu lagi? Nah, yang terakhir ini adalah husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Nah, di sini Bang kendalanya. Kendalanya teman-teman kita, termasuk saya sendiri nih, di waktu Allah itu uji, kita udah berpikir, oh, Allah nggak sayang deh sama kita. Oh, ternyata itu salah. Ternyata Allah itu mempersiapkan yang lebih lagi ya. Allah tuh akan memberikan bukan apa yang kita minta, tapi akan memberikan kapan kita butuh. Apa yang kita butuhkan, Allah akan memberikan itu secara logika gini aja. Jadi Bang En punya sendal kan? Ya. Sekarang ibaratnya Bang En minta sama Allah, ya Allah saya pengen sendal baru. Seandainya Allah kabulkan, Allah ini saya kasih lo sendal baru. Mau dipakai di mana? Tangan. Sendal kita masih bagus kok. Sendal masih ada. Ya. Di tangan kan? Nah, tapi secara logika lagi yang saya bilang itu Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan atau kapan kita butuh. Coba putus sendal itu 1. Gunting sendalnya 1, dapat sendal baru nggak? Iya. Dapat sendal baru. Bagaimanapun caranya, Nah, pasti dapat. dapat kan? Makanya di situ saya ngambil satu kunci. Ternyata benar kata Allah dalam surat Yasin. Patokan saya itu surat Yasin ayat 82. Inama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Jadi doa itu jawabannya itu. Tunggu Allah berkehendak jadi aja. Jadi kita sabar ya. Sabar, kapan jadinya itu Kapan Allah yang jadinya? tahu. Tapi saya pernah ngutip juga di sebuah buku, sabar itu harus aktif Bang. Ya, jadi gini, sabar takkan bisa dibarengin dengan rasa syukur. Iya. Rasa syukur, makanya dalam surat Ar-Rahman tuh Allah mengulang-ulang lagi statementnya Allah atau firmannya Allah sebanyak 30 kali. Nikmat Tuhan nikmat Tuhan mana lagi yang kita rasakan? Ya. Secara logika gini aja. Ya. Kita nggak pernah meminta tuh bangun besok pagi loh ketika malam. Ya. Nggak pernah, ya Allah saya besok pagi bangunkan saya kembali ya Allah, nggak pernah. Tapi nikmat pertama yang diberikan Allah pertama itu adalah apa? Nyawa pertama. Kita nggak minta loh. Iya. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Kita bersyukur karena kita udah hidup. Cuman intinya gini, kita merasa bersyukur nggak dengan apa yang kita miliki? Kebanyakan nggak sih? Bersyukur nggak dengan apa yang kita miliki? Iya, kebanyakan nggak. Memang ini jadi masalah. Karena seperti tadi, ada 4 faktor. Ternyata kita itu sering berprasangka buruk kepada Allah. Ini yang jadi masalah, jadi polemik selama ini. Jadi kita terkadang, mungkin rezeki kita tidak hari ini di sini, tapi kita berburuk sangka kepada Allah. Mungkin Allah ganti dengan cara yang lain. Kan Bang Dewa sendiri udah merasakan ya, ternyata aktif saja kita itu udah mulai banyak dilirik oleh orang. Tapi kita mulai dulu. Jadi ada masanya kita harus mengeksplorasi diri kita berarti ya. Ya. Jadi saya bisa dibilangin kalau istilahnya kalau kami sama anak-anak bisa dibilang jenuh dengan kemewahan. Iya. Kenapa? Di rantau tuh nggak ada apa. Kalau istilahnya gini, kalau saya pengen duit, lebih baik saya di rantau. Lebih baik di rantau. Kenapa? Di rantau itu atau di Jakarta itu saya merem dapat duit. Merem ya? Merem aja dapat duit, apalagi buka mata. Iya. Buktinya lihat aja orangnya pura-pura buta di Jakarta tuh dapat. Iya. Assalamualaikum. Apalagi yang buka mata, terang-terangan gitu. Tapi kalau assalamualaikum terus tangan di bawah dong Bang. Ini jadi masalah. Itu yang dibilang. Jadi intinya gini. Iya. Intinya bagaimana cara kita untuk bersyukur tadi. Makanya alhamdulillah ya. Saya pernah juga ditanyain tentang posisi nyaman. Dia waktu itu kalau nggak salah kepala sekolah ya. Dia bilang kalau bagi saya Bang Dewa ini posisinya di posisi tidak nyaman. Enggak keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Jadi harus berada posisinya karena posisi saya tidak nyaman. Dianggapan beliau ya. Ya, karena saya tidak berpikirkan tentang uang, tentang materi. Yang saya jawab cuma satu. Seandainya saya keluar dari zona saya ini, maka secara logika tidak akan ada rumah kopi. Ya, satu. Tidak akan ada edukasi gratis. Ya, 2. Yang ketiga tidak akan ada pilih menu suka-suka bayar seikhlasnya cara ini. Jadi intinya bagaimana kita bersyukur
Bagaimana kita bersyukur ya? Iya, bagaimana cara kita bersyukur aja. Jadi jika kita merasa gini, jika merasa kita berpikir dunia lebih berat daripada akhirat, maka silakan cari duit sebanyak-banyaknya. Itu aja. Tapi jika kita berpikir dunia ini kecil, akhirat jauh lebih besar, bersyukurlah lebih banyak. Bersyukurlah. Bukan duitnya. Siap. Ini kalau kita boleh nih Bang, Abang kasih saran nih untuk teman-teman kita anak-anak muda, terkhususnya yang di Solo Raya dan Sumatera Barat khususnya. Jadi role model anak muda itu harus seperti apa, yang mana mereka tidak meninggalkan kegiatan sosial tapi mereka tetap produktif. Nah, mungkin ada satu tips atau apa dari Abang? Tipsnya gini, pertama, jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada dan peluang yang ada. Oke. Kesempatan yang ada itu, jika di saat kita misalnya melihat peluang atau kesempatan kita bisa bergabung di sini dengan komunitas A, selama itu komunitasnya positif, kenapa tidak? Terus peluang apa tuh, kesempatan yang ada, jadi dan potensi, terus modal ini modal pertama seperti yang saya bilang cuma satu, yaitu kemauan. Ada kemauan nggak? Jadi intinya jika mau untuk menjadi seorang insan yang lebih baik, ya kemauannya harus jauh lebih tinggi. Manfaatkan peluang yang ada, manfaatkan apa yang ada di sekitar kita bisa. Lah, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Dewa yang sudah berbagi kepada kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Bang, closing statement dong Bang, tentang apa aja sih poin pembahasan kita pada sore hari ini, supaya kita menjadi manusia ataupun pemuda yang produktif. Ya, yang penting sebelum nutup pesan saya seperti yang tadi aja. Ya. Pertama, banyaklah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa doa itu pasti dijawab. Apa yang kita minta itu pasti akan diberi. Tapi kapan itu tergantung Allah. Yang ketiga, kalau kita buka usaha, mulailah dulu, jangan nunggu-nunggu. Mulai dulu ya. Jangan nunggu modal, jangan nunggu ini dulu, jangan. Yang penting itu beraksilah dulu. Oke. Siap. Terima kasih Bang Dewa. Oke. Mohon maaf dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Sukses.